Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etma Klisa Yuniar, NIM 20104111100. Di sini saya dari kelas C Manajemen ingin mempresentasikan tugas UAS dari pengantar ilmu manajemen dan bisnis. Yang pertama, pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan atau keinginan manusia yang dilakukan baik oleh perusahaan atau institusi atau perorangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jenis bisnis. Yang pertama, bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur adalah bisnis di bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Pelaku usaha di bidang manufaktur adalah produsen yang mengembangkan suatu produk dan menjualnya ke konsumen baik secara langsung maupun melalui perantara atau distributor. Beberapa contoh bisnis di bidang manufaktur antara lain pabrik plastik, pabrik baja, pabrik tekstil, pabrik otomotif, dan perusahaan mebel. Bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang kegiatannya menciptakan dan menjual produk tak berwujud, yaitu jasa atau layanan kepada konsumen untuk menghasilkan keuntungan. Contoh bisnisnya adalah jasa perawatan, misalnya salon, jasa pendidikan, misalnya sekolah, jasa kesehatan, misalnya rumah sakit, jasa keuangan, misalnya bank, dan jasa konsultan, misalnya konsultan keuangan. Yang ketiga, bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan adalah jenis bisnis di bidang perniagaan yang membeli produk dari produsen atau mitra lainnya, lalu menjual kembali produk tersebut secara eceran ke konsumen. Contohnya toko kelontong, toko pakaian, toko grosir, dan supermarket. Yang keempat, bisnis ekstraktif, yaitu jenis bisnis yang kegiatan usahanya menambang atau menggali barang tambang di dalam bumi, di mana produk yang dihasilkan itu merupakan bahan mentah untuk diolah kembali. Contohnya seperti tambang emas, tambang minyak bumi, tambang gas bumi, dan tambang tembaga. Dan yang terakhir ada bisnis agraris atau yang disebut juga dengan bisnis agribisnis, adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Contohnya seperti bercocok tanam padi di sawah, perusahaan kebun kelapa sawit, budidaya tanaman obat dan herbal. Dan ini adalah contoh bisnis dan perusahaannya. Yang pertama ada bisnis manufaktur, otomotif dan komponen, perusahaan PT Astra Internasional Tbk. Yang kedua, tekstil dan garmen, PT Sri Rejeki Isman. Yang ketiga, makanan dan minuman, PT Delta Jakarta Tbk. Yang keempat, semen, PT Holcim. Yang kelima, logam, PT Alaska Indrostrido, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisnis jasa. Ada transportasi, yaitu perusahaannya di PT Garuda Indonesia atau Persero. Yang kedua, telekomunikasi, PT Indosat, PT Telekomunikasi Indonesia. Yang ketiga, keuangan, PT Bank Sentral Asia. Yang keempat, kesehatan, PT Siloam Internasional. Yang kelima, pendidikan, PT Nurul Fikri Cipta Inovasi. Dan yang keenam, konstruksi, PT Adikarya Persero. Yang ketiga, bisnis perdagangan. Ada consumer goods, PT Matahari Putra Prima Tbk, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada bisnis ekstraktif. Ada tambang batu bara di perusahaan PT Adaro Energi dan tambang minyak bumi di PT Chevron Pacific Indonesia. Dan yang terakhir ada bisnis agraris. Ada perusahaan perkebunan PT Tunas Baru Lampung, perikanan PT Dharma Samudra Fishing Industry, peternakan PT Estika Tata Tiara, pertanian PT Bisi Internasional Tbk. Dan untuk soal yang kedua adalah pengertian manajemen.
Manajemen itu adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien dari individu maupun kelompok itu tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dan manajemen itu bisa dikatakan sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Fungsi-fungsi manajemen itu yang pertama ada perencanaan atau disebut juga dengan planning. Planning itu adalah bagaimana perusahaan itu menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua perencanaan jangka menengah atau dalam waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Contohnya itu seperti perusahaan laba. Yang ketiga ada perencanaan jangka panjang atau lebih dari 5 tahun. Contohnya seperti perencanaan produk, perencanaan bidang penjualan, bidang teknik, bidang permodalan, dan bidang personil. Contoh dari perencanaan yang saya dapat adalah toko boneka, yaitu cari desain boneka yang banyak diminati, buat pola boneka untuk memudahkan pembuatan boneka, beli bahan yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan boneka tersebut, dan menyiapkan alat-alat menjahit untuk membuat boneka tersebut. Dan yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Organizing atau yang disebut juga dengan fungsi perencanaan adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh dari pengorganisasian di sebuah toko boneka. Yang pertama, pengelompokan atau pembagian kerja terhadap staf-staf seperti penjahit, kasir, pelayan toko, cleaning service, keamanan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pengarahan atau yang disebut dengan actuating. Actuating adalah menempatkan semua anggota pada kelompok agar kerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Contoh dari pengarahan di sebuah toko boneka, membimbing para staf di bidang masing-masing seperti melayani pelanggan dengan ramah, menjaga keamanan dan kenyamanan di toko tersebut. Yang keempat ada pengendalian atau controlling. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang akan dicapai atau standar apa yang sedang dilakukan atau pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana yaitu sesuai dengan standar. Contohnya dari pengarahan di toko boneka itu mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan, melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan, memberi alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi. 4. Topik yang saya pahami selama pembelajaran setelah UAS adalah topik kepemimpinan. Di topik kepemimpinan itu banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Di dalam kepemimpinan itu ada beberapa teori munculnya kepemimpinan itu. Yang pertama, teori genetis atau keturunan. Menurut pandangan teori ini, seseorang akan menjadi pemimpin karena keturunan atau ia telah dilahirkan dengan membawa bakat kepemimpinan. Dalam realitas, teori keturunan ini biasanya dapat terjadi di kalangan bangsawan atau keturunan raja-raja. Karena orang tuanya menjadi raja, maka seorang anak yang lahir dalam keturunan tersebut akan diangkat menjadi raja. Teori sosial. Teori yang berkeyakinan bahwa semua orang itu
sama, dan mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Tiap orang mempunyai potensi atau bakat untuk menjadi pemimpin. Hanya saja faktor lingkungan atau faktor pendukung yang mengakibatkan potensi tersebut tersalurkan dengan baik. Yang ketiga ada teori ekologis. Seseorang akan menjadi pemimpin yang baik manakala dilahirkan telah menjadi bakat kepemimpinan. Kemudian bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat yang telah dimiliki. Ada juga beberapa gaya kepemimpinan. Ada gaya kepemimpinan demokratis, yaitu di mana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran, pendapat, dan nasihat dari masyarakat melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Yang kedua ada gaya kepemimpinan otoriter. Adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian, tugas, dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut. Sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemimpin. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan karismatik. Adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan partisipatif. Adalah kepemimpinan konsulatif yang mendorong orang lain untuk berpartisipasi. Keputusan kepemimpinan dicapai sebagai hasil akhir dari partisipasi tim, termasuk memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh pada bawahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.